beberapa waktu yang lalu kita temukan dapat informasi dari NGO terkait dengan lingkungan, dikatakan ada 3,3 juta hektar sawit di kawasan hutan, tapi ternyata mau diputihkan dan katanya sedang berproses. Belum lagi kalau kita lihat dari faktor ekonomi, impor kita dari besi ternyata justru membuat banyak besi yang tidak sesuai dengan SNI. Itu membuat akhirnya orang yang berusaha dengan usaha yang benar itu justru kalah saing, dan kemudian besi-besi yang jelek tadi, yang kualitasnya jelek, dijual dengan suatu manipulasi ke masyarakat, dampaknya ke konstruksi di Indonesia. Kita belum bicara tekstil dan banyak sekali permasalahannya. Problemnya seserius itu loh Pak Mardigu. Sangat. Gimana Pak? Kita tahu saat ini pemilihan pejabat itu kebanyakan like and dislike. Oh. Walaupun dia nggak merit atau meritokrasi atau dia tidak capable, dia tidak skillful, itu diberikan karena gue nyaman kok sama dia, gue suka kok sama dia gitu. Selama yang menjabat itu adalah mereka yang seperti itu, ya mereka menjadi oportunis gitu. Dan ini yang saya mungkin sering diskusi adalah, kita tahu orang nomor satu di negara kita ini tingkat kesukaan pada dirinya cukup tinggi, itu harus diakui. Kita nggak bisa bilang enggak, gue nggak suka sama dia, gue masuk yang 20% ya terserah. Tapi faktanya 80% nyaman sama dia. Gitu ya. Yang 15% bahkan sangat suka sekali, yang 5% nyaman. Nah, dengan posisi tersebut, sering pejabat-pejabat yang melakukan kesalahan itu berlindung di balik sosok yang rendah hati, tidak sombong, dan yang banyak menyukai itu gitu. Ini yang kadang-kadang kita bilang, aduh, coba beliau yang sempurna itu memilihnya berdasarkan meritokrasi, berdasarkan orang-orang dengan skill, dengan integritas dan lain sebagainya. Tapi kita tahu mungkin dia kurang, mungkin kurang orang tersebut. Nah, kita sekarang kewajibannya adalah ngingetin yang salah ya. Ini yang salah. Kita bilang ini masih cukup kok. Maksudnya beliau kan masih menjabat sampai mungkin 10 Oktober kali. 20 Oktober saya lupa. Sekitar bulan Oktober ya. Bulan Oktober itu masih ada 10 bulan atau 9 bulan. Dia masih bisa melakukan game changing. Maksudnya kalau dia mau meninggalkan legacy, itu dia bisa ubah seluruh orang di kabinetnya dan pejabatnya di ring 1, ring 2, dia bisa ganti semua orang berintegritas. Itu bisa. Terlepas dari siapapun nanti yang menjabat, mau 01, mau 02 atau 03, itu urusan penjabat dari 2024 sampai 2029. Tapi legacy dia masih bisa kita ubah. Ini aja tugas kita di podcast ini untuk mengingatkan dia. Pak, ubah ini semua game changing Pak. Anda akan direspek sampai akhir zaman, gitu kan? Jangan-jangan nggak tahu mana yang berintegritas atau nggak berintegritas, karena biasanya orang kan kamuflase biasanya. Betul, nah panggil kita. Oh gitu. Kita jadi juri untuk mencari orang yang berintegritas, kita bisa, gitu kita bisa, karena itu yang kita butuhkan saat ini ya. Mungkin dia bilang, saya nggak tahu orang yang berintegritas. Pak, saya ada banyak orang berintegritas yang 6 bulan aja dikasih jabatan dia bisa merubah segalanya. Masih ada temennya. Kang Mas Novel juga banyak orang berintegritas, bener nggak? Iya, menarik sekali. Banyak itu yang kita mau jual. Jadi di sini sisi positif yang saya mau jual adalah satu kesalahan itu terjadi karena dia tidak menggunakan meritokrasi. Ya ini nggak boleh lagi. Pak masih ada 9 bulan Pak, mau game changing Pak, lakukan ini, gitu kan? Yang ini udah dipensiunin dulu kan kita. Saya si orang Jawa itu kan mikul dhuwur mendem jero. Saya nggak akan acak-acak yang masa lalu, tapi ke depan gue bersihin karena dosa atau sehitam-hitamnya masa lalu, masa depan masih suci. Betul. Jadi kita bilang, Bapak, 9 bulan ke depan masih suci nih Pak. Gaspol yuk. Menarik sekali itu harusnya.